Tuan Z mungkin gitu. Iya, jadi gini Bu, bagaimana perkembangan pasien setelah dilakukan pengobatan dan terapi di rumah sakit gitu, dan hal apa yang belum bisa dilakukan, saran-saran dari rumah sakit, misalkan cara menghardik halusinasi kayak gitu, kayak Oh ya, ya, jadi perkembangannya dia udah bisa seperti itu, melakukan sendiri atau ya, enggak, seperti itu Bu. kliennya ya Pak ya. Iya, kliennya biasanya yang lebih penting perkembangan si pasiennya Bu, yang kita kejar. Nah, ya, betul, Pak. Nah, sekarang kita fokus dulu, Pak, untuk yang ini. Ini adalah FPE. Ya, jadi yang kita gali adalah masalah keluarga, masalah keluarganya. Nah, mungkin pada saat menggali atau pertanyaan yang tadi, bagaimana kondisi klien dan lain-lain, itu mungkin bisa dilakukan di luar sesi FPE ya, karena saya rasa nanti jadi banyak sekali dan itu ya untuk pengkajian awal mungkin ya, sebelum kita rancang untuk FPE gitu mungkin ya. Jadi itu kita gali semua gitu ya, memang betul Pak, dalam kunjungan rumah ya tentu saja kita juga fokus ke pasien ya pasti ya, fokus ke pasien, tapi untuk ini yang sedang kita bahas adalah sesi 1 FPE. Jadi kita identifikasinya fokus untuk masalah keluarganya saja. Kalau kita gali banyak ke pasiennya, nanti itu bukan sesi 1 FPE jadinya. Nanti bisa arahnya nanti malah jadi ke psikoterapi untuk pasiennya. Gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bedakan bahwa ini yang sedang kita rancang adalah komunikasi sesi 1 FPE. Yang mana sesi satunya adalah identifikasi masalah keluarganya. Ya, kalau terlalu banyak nanti ini terlalu panjang juga nih hasilnya dan RTL-nya nanti nggak fokus ke keluarga gitu ya. Jadi kita bisa kelompokkan pertanyaan kita itu. Pertama bisa ke pengetahuannya ya. Oke, bolehlah kita mungkin tanya dulu ya tentang ini apa yang diketahui tentang kliennya ya. Jadi bisa ini dulu nih. Apakah bagaimana perkembangan Tuan Z saat ini? Bisa itu dulu kali ya. Terus apakah Tuan Z rutin kontrol? Apakah berobatnya rutin? Apakah gejala sering kambuh? Gitu ya. Nah ini bisa di aspek. Jadi nanti kita kelompokkan ini. Ini saya giniin lagi ya. Saya kelompokin lagi. Saya kelompokkan lagi. Ini yang pengetahuan. Kalau di pengkajian pasti lengkap ya, Bapak Ibu ya. Kalau di pengkajian pasti harus lengkap. Kita tanya juga kalau di home visit itu kan kita lihat juga ya kondisi rumahnya, ya. Bagaimana kebiasaan kliennya bergaul gitu ya, bisa semua ya. Bisa semua pengkajian askep lengkap aja kita kaji juga pada saat home visit itu. Tapi kalau lagi sesi terapi, kita fokus aja apa yang mau kita tahu. Sesuai sama isi sesinya aja. Oke, bagaimana sikap Bunda lagi apa? Nah, ini juga masih yang pertanyaan pengetahuan ya. Apakah Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan ketika terjadi Emang Mbak kekambuhan? Gita Apakah sudah udah tahu pulang? gejalanya apa saja? Hah? Nah, ini di sini ya. Apa? Apakah apa yang dilakukan ketika Ya, kamu mana sepi nggak ada Bunda. apakah Bapak Ibu tahu apa masalah atau gejalanya apa? Bentar ya. Nah, ini bisa Apaan kita beda atau jam Bunda selipkan di mah sini. semangat? Asisten belum ada ya? Gitu ya. Terus, siapa Ya. yang sering memantau minum obatnya? Ya. Bisa di sini. Oh, ini tuh untuk manajemen beban ya. Ini manajemen beban. Pengetahuan, terus yang ini tentang manajemen stres. Atau gini ya. Yang satu pengetahuan, yang ini stres keluarga.
Stres keluarga itu bisa dari yang perasaan ini ya. Apakah bagaimana perasaannya? Bagaimana sikap masyarakat? Ini juga bisa di stres ya. Bisa di aspek stres. Udah, nah yang ini yang beban. Beban keluarga, ini kita bisa tanya apakah ada kendala? Siapa yang ngantongi obatnya? Apakah ada masyarakat ada yang membantu? Nah, gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa membantu kita mengarahkan sesi 2, berarti menjawab tentang ini, gitu. Pengetahuannya tentang apa saja data yang kita dapat di pengkajian pengetahuan. Nah, bagaimana sikap masyarakat, ya. Ada lagi tambahan, Bapak Ibu? Udah, Bu. Apa yang Bapak Ibu alami selama merawat Wan kendala? Siapa yang minum obat? Siapa yang memantau minum obatnya? Apakah dari masyarakat ada yang sering membantu? Ada yang membantu lah gitu ya. Bagaimana pembagian tugas dalam merawat? Jangan gitu dulu ya. Ini dulu mungkin kita tanya ya, siapa saja yang berperan merawat Tuan Z, gitu ya. Bagaimana untuk pembiayaan pengobatan Tuan Z? Ada tambahan? Saya rasa ini juga udah banyak sih ya. Nanti pertanyaan bisa melebar dari jawaban pasiennya ya. Ini contoh aja. Apakah ini Bu biasanya di keluarga itu masalah asuransi, Bu? Asuransi? Iya. Iya, di sini masuk nggak Pak nih kalau ini pertanyaannya? Iya. Bagaimana untuk Oh pembiayaan? iya, masuk ya. Ya. Ya, Bu. Cukup Masuk. ini ya. Cukup, nah itu ya. kita bisa tanya asuransi atau BPJS gitulah ya. Arahnya ke sana yang ini ya. Iya, Bu. Asuransi, BPJS ya. Nah ini kan barangkali ini jadi keberatan untuk keluarga ya. Misalnya iya pakai BPJS sih, tapi kan yang bayar misalnya gitu ya. Selama ini yang bayar cuman ya keluarga agak berat juga misalnya gitu-gitu ya. Kita bisa nanti solusinya bisa kita bantu misalnya mengenai informasi atau kita bisa kerjasama dengan aparat setempat untuk membantu pakai BPJS yang gratis begitu ya, pakai apa sih KIS ya. Kalau memang kita lihat keluarganya tidak mampu. Apalagi Pak Nur? Transportasi, Bu, biasanya perlu transportasi ya. Itu agak sulit kalau keluarganya tuh. Apa ya pertanyaannya? Apa ya? Gimana Pak tanyanya Pak? Iya, Bapak Ibu, apakah dalam masalah transportasi ada kendala gitu? Dalam pasti jadi gimana sih? Jadi gak konsen. Ya. Apakah ada kendala gitu ya? Ya bolehlah gitu aja lah. Siapa yang sering mendampingi ketika kontrol? Boleh, itu di mana ya? Di beban ya? Masih di beban ya? Siapa yang mendampingi jika Tuan Z berobat? Apalagi ya Bapak Ibu? Yang stres keluarga cukup ini aja kali ya? Bagaimana perasaannya? Apa yang Bapak Ibu alami? Bagaimana sikap masyarakat? Ini maksudnya untuk lihat stigma ya, maksudnya sikap masyarakat ini. Apakah kena stigma? Enggak, keluarganya cukup lah mungkin ya. Ya intinya Bapak Ibu arahkan di sini tuh apakah jadi distres keluarganya selama merawat gitu ya. Nah ini bisa aja sih keluarga tuh jadi ada distorsi kognitif karena merawat, bisa aja kan overgeneralization misalnya gitu, dengan berpikir
ini mah kayaknya bakal sakit seumur hidup ya, walaupun itu betul ya. Kayaknya ini bakal membebani kita seumur hidup nih. Kayaknya dia akan membahayakan keluarga. Oh, udah mikirannya yang negatif terus gitu ya. Nah, berarti kan udah distorsi juga ya. Nah, bisa jadi juga keluarganya kita berikan CBT, bisa aja di manajemen stresnya gitu. Jadi untuk yang pengetahuan nanti nyambung ke sesi 2. Sesi 2 yaitu edukasi atau penkes. Berbagai teknik manajemen stres ya, macam-macam ya Bapak Ibu. Teknik manajemen stres, relaksasi kayak mau imagery, hipnosis 5 jari dan sebagainya. Beban keluarga ini sesi 4. Ini adalah manajemen beban nanti yang kita bantu, gimana bagi tugas yang baik, kita berdayakan berbagai sumber daya yang ada di keluarganya, di masyarakat sekitarnya gitu ya. Walaupun ya yang beban keluarga ini kita ya hanya bisa memberikan pandangan ya atau alternatif solusi ya, kita nggak bisa membantu secara langsung kan ya, kayak misalnya coba bisa nggak ya di keluarga ibu gantian misalnya yang merawatnya supaya nggak stres sendiri. Nah itu sebenarnya kita juga kan nggak bisa mengatasi langsung ya, ya kita mengandalkan keluarga yang hadir aja di sesi terapi dan juga nanti ujung-ujungnya ya tetap saja nanti kesepakatan antar mereka kan ya. Jadi di sesi ini tuh kita hanya memberikan alternatif solusi aja gitu ya. Ya saya rasa sudah cukup banyak ya ini untuk identifikasinya. Mangga nanti pada saat role play kalau Bapak Ibu ada tambahan pertanyaan boleh ya. Ini kan hanya pemicu aja, nanti kita bisa kembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban kliennya gitu ya. Oke, berikutnya fase terminasi seperti biasa ya, kita tanyakan apa saja Bapak Ibu pertama? Perasaan ya. Kalau ini anggotanya banyak, misalnya ini contoh 3 orang ya, kita bisa tanya 3-3-nya ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dan Mas setelah kita berdiskusi nih tentang cara merawat Tuan Z? Nah itu kita tanya satu-satu. Bagaimana perasaan Bapak? Terus kita tanya juga bagaimana perasaan ibu, bagaimana perasaan masnya, ini yang adiknya ya tadi. Contohnya satu kasus ya. Terus jadi bagaimana jadi bisa disimpulkan apa saja permasalahan yang dihadapi dalam merawat Tuan Z. Oh iya saya lupa, berikan juga solusi ya secara umum. Berikan solusi yang umum aja dulu, misalnya ya Bapak Ibu nanti bisa ini ya, bisa cari informasi, rajin bertanya misalnya pada saat kliennya kontrol kayak gitu ya. Untuk manajemen stres yang gampang aja dulu, misalnya kita ajarkan bisa coba relaksasi ya, tarik nafas dalam misalnya, ya bolehlah kita ajarkan dulu di sini ya. Atau yang manapun lah ya, kita beri solusi yang mudah aja dulu, yang dasar ya. Sudah. Atau mungkin hanya sekedar memberikan motivasi aja juga nggak apa-apa ya. Motivasi aja dulu. Berikan pandangan yang positif, berikan reinforcement gitu ya. Kita bisa reframing juga ya supaya sudut pandangnya lebih positif. Pasiennya keluarganya lebih ikhlas gitu ya menerima kondisinya. Dan reinforcement, kita berikan penguatan. Reinforcement positif. Ya, setelah itu baru terminasi. Evaluasi perasaan, terus evaluasi isi materinya apa saja, kemudian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ya berkaitan sama PR-PR yang kita ajarkan ini aja ya, intervensi dasarnya. Kemudian kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Baik, jadi nanti ini rencana tindak lanjut ya. Nanti Bapak Ibu dan Masnya bisa praktekkan cara yang tadi kita diskusikan ya. Oke, ya.
Ya, ini RPL, kemudian kontak. Oh iya, tadi di awal kita nggak jelasin tujuan ya, Pak ya. Oh udah ya, hari ini saya bermaksud untuk berdiskusi selama merawat Tuan Z. Di sini bisa kita tambahkan lah ya, saya akan memberikan terapi psikoedukasi yang akan berlangsung paling sedikit 5 pertemuan, gitu ya, atau kurang lebih 5 pertemuan. Tujuannya untuk, nah ini jelaskan ya kenapa kita harus berikan FPE di keluarga ini. Itu ya. Maksudnya ini tuh untuk memberikan gambaran bahwa ini bukan pertemuan satu kali. Jadi kita jelaskan ini itu sedang terapi psikoedukasi yang ada 5 sesi begitu ya. Jadi nanti pada saat kontrak kita bisa lebih gampang nih. Nah, udah ya. Baik, Bapak Ibu bisa praktekkan cara yang tadi kita diskusikan ya. Selanjutnya kita sepakati waktu untuk pertemuan sesi berikutnya. Bapak atau Ibu dan Mas bisanya kapan? Gitu ya. Di mana topik, waktu, tempat. Udah ya. Sudah, selanjutnya salam prapetik lagi. Assalamualaikum. Udah ya. Oke, itu untuk sesi 1. Sesi 2-5 mau dibeginikan Bapak Ibu? Kita fokus ininya ya, hasil kerjanya ya. Nanti untuk role play, Bapak Ibu saya harap ini ya bisa lebih merincikan lagi komunikasinya. Kalau mau lihat yang catatan ini aja juga ya nggak apa-apa, tapi nanti improvisasinya nyambung dengan jawaban kliennya ya. Udah, kita lanjut ke sesi 2. Sesi 2 adalah perawatan klien. Nah, itu pengetahuannya ya. Nah, untuk perawatan klien, di pengetahuannya ini, orientasi ya, masih ingat dengan saya di sini ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Hari ini kita akan lanjutkan gitu ya. Lanjutkan sesi kedua dari psikoedukasi yang kemarin saya jelaskan. Waktunya kurang lebih 1 jam, tempatnya di sini saja ya. Udah. Nah, masuk fase kerjanya ya sudah. Ini isi ini aja. Ini langsung sesi pencase-nya, isi pencase-nya. Misalnya Bapak Ibu saya jelaskan ya. Bapak Ibu dan Masnya, saya akan jelaskan tentang halusinasi dan cara perawatannya. Dah, lanjutkan tuh ya. Selanjutnya, ini misalnya keluarganya cukup kooperatif ya. Tadi yang pertanyaan Pak Aep ya. Misalnya sesi 2-nya bisa nih, cuma 1 pertemuan walaupun ada 2 masalahnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang defisit perawatan diri dan peran keluarga dalam perawatannya. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi ini yang isi pencase yang tadi nih. Bagaimana cara pengobatan? Nah, misalnya kita mau psikoedukasi juga di sini misalnya tentang psikofarmaka. Boleh juga kita jelaskan, tapi nggak usah banyak-banyak, jangan kayak kuliah ya Bapak Ibu ya. Psikofarmakanya cukup bahas tentang obat-obatan yang digunakan oleh klien Tuan Z ini aja.
Udah, isinya kalau di sini sih fase kerjanya ya udah Penkes aja ini. Penkes ya, Bapak Ibu bisa rancang materinya, terus dijelaskan, tanya jawab gitu ya. Nah, jadi diharapkan dengan sesi 2 ini pengetahuan keluarga lebih baik tentang cara perawatan. Kalau mereka paham cara merawat dengan benar, ya diharapkan itu mengurangi permasalahan keluarga gitu ya, karena sudah paham. Nah, dengan meningkatnya pengetahuan, mereka bisa memberikan intervensi yang efektif, yang tepat, dan juga bisa mengurangi kecemasan keluarganya atau stresor keluarganya karena pengetahuannya sudah lebih baik, begitu ya. Mengurangi distorsi kognitifnya juga gitu ya. Jadi jangan negatif thinking terus tentang ODGJ-nya dan sebagainya. Dan berikutnya terminasi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Jadi bisa disimpulkan bagaimana. Nah, di sini bagaimana peran keluarga dalam merawat Tuan Z, ya kita bisa tanyakan. Jadi nanti Bapak Ibu masih bisa praktekkan cara yang tadi kita latih ya, cara yang tadi kita latih ya. Izin bertanya, Bu. Boleh Pak. Kalau pada yang sesi kedua ini, apa kita bisa mengajarkan kayak CTBT-nya gitu, Bu? CTBT-nya itu bisa diajarkan sama keluarganya, bisa nggak, Bu? Kayak misalnya kayak kemarin itu, misalnya yang BT-nya kita mengajarkan juga kayak tentang token ekonomi itu kayak gitu tuh. Oh, kalau kita mengajarkan BT, jangan Pak, karena ini terapi harus sama profesional yang mengerjakan. Tapi kita melibatkan keluarga untuk BT. BT-nya, terapinya tetap kita harus perawat yang mengerjakan, tapi kita bisa minta bantuan keluarga untuk mengontrol tokennya, gitu Pak. Iya, maksudnya seperti itu. Ya, seperti itu boleh. Ya. Jadi bukan kita latih gitu ya. Begini loh Bu cara mengerjakan terapi perilaku, nanti biar Ibu bisa kerjain sendiri ke pasien. Nah itu tidak Pak, nggak boleh. Iya. Jadi yang kita jelaskan ke keluarga juga sebatas peran keluarga saja gitu. Tapi memang kalau dilihat di SP ya, SP keluarga itu isinya tidak jauh ya dengan SP klien ya. Jadi sebenarnya apa yang kita ajarkan ke klien di rumah sakit itu bisa dilakukan sama keluarga kalau yang intervensi dasar. Nah kalau yang psikoterapi ya termasuk pemberian CT, BT gitu ya, atau psikoedukasi ini sendiri, itu harus peran profesional kita gitu. Oh iya, siap. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Suraji. Ada lagi ya Bapak Ibu? Cukup ya? Baik, kita lanjutkan ke sesi 3. Sesi 3 ini adalah, nah, banyaknya di sesi 1 ya, karena ya itu eksplorasinya ya. Sesi 3 adalah manajemen stres. 3. Sebentar. Oh, enggak. Bapak Ibu bukan yang ke Malaysia ya. Sesi 3 manajemen stres. Manajemen stres oleh keluarga ya, manajemen stres keluarganya ya. Oke, orientasi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya ini bisa kita ganti-ganti lah ya. Saya Brother Suraji ya, Bapak Ibu yang kemarin kesini atau masih ingat lah pasti ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan sesi ketiga dari psikoedukasi. Sesi 3 psikoedukasi ya, langsung aja lah ya. Udah pertemuan 3 udah ngerti lah ya keluarganya ya. Kita orientasinya bisa lebih cepat. Oh, maaf, saya lupa. Karena ini sesi 2 ini sudah ada latihan di sesi satunya, jadi kita bisa setelah tanya kabar topik umum sebelum kontrak, itu kita bisa evaluasi pertemuan sebelumnya. Jadi kita tanyakan masih ingat topik pertemuan kita kemarin atau topik pertemuan kita sebelumnya gitu ya. Di sesi 3 juga gitu. Nah sesi 3 kan sudah Penkes ya. Hari ini kita akan lanjutkan sebelum kontrak topik ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Bagaimana
apakah misalnya ya, ini kan salah satu aja. Apakah cara merawat yang kemarin saya ajarkan sudah Bapak, Ibu, atau Mas praktekkan? Ya. Hari ini kita akan lanjutkan sesi 3. Nah, sesi 3 ini manajemen stres. Nah, kita bisa lihat di sesi 2 dan sesi 3, ini kita bisa lihat dari buku kerja yang sebelumnya ya. Nah, misalnya di pertemuan pertama, kita sudah mencatat berbagai permasalahan pribadi yang Bapak, Ibu, atau Mas alami selama merawat Tuan Z. Apakah benar demikian gitu ya? Ya, ini klarifikasi, validasi aja ya, validasi lagi. Dan setelah itu, baik, saya akan mengajarkan beberapa cara untuk mengatasi stres yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu atau Mas alami. Nah, ini kan di sesi 1 kita udah tahu ya permasalahannya apa. Misalnya, ternyata ada ansietasnya, ada ketidakberdayaannya. Nah, jadi kita di sesi 3 ini sudah tahu apa teknik yang mau kita lakukan. Misalnya saya mau ngajarin relaksasi aja, atau ini kayaknya keluarganya semuanya jadi permasalahan kok fisiknya tegang, misalnya sering pusing dan lain-lain. Yaudah deh, saya mau relaksasi otot progresif misalnya. Nah, itu harus sudah dirancang ya. Baik, saya akan mengajarkan beberapa cara untuk mengatasi stres yang Bapak atau Ibu atau Mas alami. Langsung deh ajarkan ya. Pertama, misalnya ya. Pertama, kita akan berlatih teknik relaksasi nafas dalam. Caranya adalah misalnya selanjutnya, bagaimana kalau kita berlatih merilekskan pikiran dengan guided imagery misalnya ya. Jadi Bapak Ibu harus siap ada medianya. Dan seterusnya ya, berbagai teknik-teknik manajemen stres yang sesuai dengan masalah atau stresor yang dialami keluarga ya, yang sudah dicatat di sesi 1. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, Mas, dan atau Mas setelah kita berbincang-bincang? Jadi bisa disimpulkan mana cara yang bisa Bapak, Ibu, atau Mas lakukan mengatasi stres. Baik, jadi nanti Bapak, Ibu, atau Mas bisa praktekkan cara yang tadi kita latih. Selanjutnya kita sepakati waktu untuk pertemuan sesi berikutnya, bisanya kapan dan di mana. Oke, itu sesi 3. Ada pertanyaan Bapak, Ibu? Cukup? Untuk permisi Bu, Agus, silakan. di sesi 3-nya ini kan berbicara tentang manajemen stres. Apakah tidak perlu ditanyakan kepada keluarganya ini apa yang menjadi penghambat selama pasiennya dirawat? Itu harusnya sudah kita tanya di sesi 1. Oh begitu ya. Kendala, nih di sini sudah ada Pak. Apa kendalanya? Apa yang dialami selama merawat? Apakah ada masyarakat yang membantu? Nah,
Jadi kita ya memang mengeksplornya itu di sesi 1 Bapak Ibu ya. Jadi di sesi 2 dan seterusnya itu sudah langsung to the point pada permasalahannya. Nah, kalaupun misalnya pada saat pelaksanaan sesi 2, 3, 4 gitu ya, ternyata tergali lagi, ya boleh aja sih Pak Agus ya, kalau misalnya mau ditanyakan lagi boleh, tapi itu seharusnya sudah ditanyakan, wajib ada di sesi 1. Kalau di sesi 2, 3, dan 4 Bapak Ibu tanyakan lagi dan ternyata dapat data baru, itu harus dituliskan lagi di buku kerja sesi 1. Tambahan lagi makanya nih, ditemukan lagi nih ada permasalahan ini gitu, itu boleh. Tapi tidak wajib. Jadi pertanyaannya wajib ada di sesi 1. Kalau sesi berikutnya Bapak Ibu tanyakan lagi, itu tidak wajib. Begitu ya. Kalau di sesi 1 harus ada pertanyaan tentang itu. Ya, Pak Suraji mau tanya? Boleh? Izin bertanya, Bu. Pak Nur, boleh, silakan. Ini Bu, kayak keluarganya itu tertutup. Kadang kita di kewilayahan itu harus mengkaji, tapi keluarganya tertutup dan nggak mau komunikasi. Kadang kita terhambat untuk melakukan tindakan dan segalanya gitu. Kadang keluarga tindakan ke pasiennya ya Pak ya. Kadang malu keluarganya untuk itu. Kadang kalau kalangan orang kaya atau kalangan orang yang egonya tinggi itu Bu, susah untuk dikomunikasiin. Ada cara-cara khusus gitu Bu, biar kita tuh masuk gitu Bu. Ya, intinya sih mereka kan stigma ya. Stigma ya seperti itu tuh. Ini di luar ini ya Pak ya, di luar FPE, tapi mungkin berkaitan juga ya dengan real di lapangan ya. Kalau saya sih yang pernah saya lakukan ya datang ke sananya jangan pakai seragam. Karena mereka juga ini ya, mereka malu gitu pada saat yang datang petugas kesehatan gitu. Jadi orang-orang pasti udah nge aja, kenapa kok ada petugas kesehatan ke rumahnya? Berarti ada yang sakit. Siapa yang sakit? Apalagi misalnya petugasnya datangnya dengan membawa bendera atau ada tulisan dari rumah sakit jiwa, misalnya gitu ya. Atau ini petugas kesehatan jiwa gitu ya. Nah itu jadi negatif juga ya untuk mereka. Jadi ya kita bisa gunakan trik-trik supaya meminimalisir stigma yang mereka alami. Nah kemudian juga ya kita harus sehatkan juga masyarakat sekitarnya, berarti ya masyarakat sekitarnya juga ya jangan mudah menstigma. Jadi kita harus banyak juga untuk kampanye gitu ya tentang mengurangi stigma pada pasien ataupun keluarga yang ODGJ, keluarga yang merawat ODGJ itu ya. Terus ya Binatrasnya bisa melibatkan juga orang-orang yang dipercaya. Terus satu lagi ya Bapak Ibu ya, yang harus kita pahami adalah kita sebagai tenaga kesehatan, kita ini kan helper ya sebenarnya ya, kita ini kan penolong ya, tujuan mulianya helper gitu ya. Nah ternyata secara aspek etika ya, kita ini punya kewajiban untuk berusaha yang terbaik ya. Saya yakin Pak Nur nih di lapangan kerasa banget ya bagaimana berpikir memberikan sesuatu yang terbaik begitu ya Pak ya. Tapi ternyata kita tidak wajib berhasil gitu Pak. Jadi kita mah ya bisa usaha apa saja, tapi kita tidak wajib berhasil. Jadi kalaupun gagal ya itu bukan sebuah kesalahan untuk kita, karena kewajiban kita adalah berusahanya, bukan berhasilnya. Itu satu. Kemudian satu lagi Pak yang harus kita pahami, ternyata ada di teorinya, konsep teori kalau nggak salah di Phil Barker ya, tentang psikiatrik, tentang mental health approach, judulnya apa ya, itu tuh Tidal model, tapi topiknya tuh tentang bagaimana pendekatan pelayanan kesehatan jiwa gitu ya. Nah kita tuh bisa menolong, di situ tuh ada pernyataan ya, kalau nggak salah yang Phil Barker ya, ada pernyataan di situ tuh bahwa kita itu bisa menolong orang kalau orangnya itu punya willingness to be helped. Jadi artinya orangnya mau ditolong gitu. Jadi kalau orangnya tidak mau ditolong, ya itu percuma. Kita kekehan mengejar orang yang tidak mau ditolong, itu juga tidak efektif begitu. Satu, tidak kewajiban kita untuk mengejar, tapi kita perlu berusaha, ya berusaha terus ternyata ditolak, ya kita tidak bisa memaksakan. Terus kita juga harus perhatikan juga prinsip etik otonomi kan ya.
Kalau misalnya mereka tidak mau ditolong, ya kita juga nggak boleh memaksakan kan ya, karena itu basic human rights ya, untuk menerima pelayanan atau menolak pelayanan itu kan itu hak asasi manusia gitu Pak Nur. Ya, Terima Bu. kasih Pak Nur, di pelayanan sudah berusaha ya, yang penting ada usahanya dulu ya Pak ya. Tapi kalau ternyata masih nggak mau aja, ya sudah, kita nggak usah memaksakan juga Pak, karena berarti dia tidak ada willingness to be helped. Ya mungkin mereka kurang informasi, kita bisa coba berikan informasi dulu, kita bisa coba kurangi stigma dengan datang ke sana, melibatkan tokoh masyarakat atau bagaimanapun lah caranya halus, sehingga tidak terlabel bahwa kita ke sana sedang memberikan tindakan jiwa gitu. Itu mungkin Pak Nur ya dari saya. Ya betul Bu. Kemarin aja saya itu Bu tadi menangani pasien yaitu kerasukan jadi agak gue kurang konsen. Oh, Iya Bu. nah tentang kerasukan ini, Bapak Ibu di konsep teori ada yang presentasi tentang fenomena ini nggak, fenomena kerasukan? Lama berapa jam nanganinya jadi saya habis kewalahan energi Bu semua dan pikiran. Sih Itu Pak. iya Bu. Nah kerasukan ini fenomena yang unik ya. Kerasukan ini memang dikaitkan dengan masalah psikologi, masalah kesehatan mental gitu ya. Jadi ini uniknya ya, kalaupun kita ketemu, kalaupun gitu ya misalnya ya, bisa ada cerita ya, orang yang, aduh waktu kita ini sebenarnya udah habis, nggak apa-apa ya, sedikit. Jadi dia dari hasil pengkajian, pasien mengatakan dia suka melihat bayangan perempuan di rumahnya, suka mondar-mandir pakai baju putih gitulah ya, horor gitu ya ceritanya. Bagaimana sih kita memandang pasien itu? Tetap aja kan Bapak Ibu, kalau kita pakai kacamata perawat, kita kan nggak punya diagnosa kesurupan, gitu ya Pak Nur ya. Iya Bu. Kita nggak punya asuhan keperawatan Iya, Bu. pada kesurupan, Betul. nggak ada kan ya. Iya. Tetap aja ya apa diagnosa tegakkan, halusinasi tetap gitu ya. Iya, halusinasi. Kerasukan kita udah baca ayat kursi segala keadaan udah saya sampai kewalahan Bu, sampai udah nggak bisa berpikir, ini juga energi udah habis. Cuma kolaborasi aja Pak, karena itu semua bukan ranah kita jadinya. Iya Bu, Kalau soalnya yakini itu kerasukan karena jin begitu ya, bukan masalah psikologis, tetap aja kalau Bapak pakai kacamata dan pakai bendera perawat, Bapak nggak bisa mengangkat diagnosa keperawatan kan ya. Betul, jadi Bu. Bapak juga tidak bisa. Betul. Juga pasti nggak tahu intervensi keperawatan di kasus itu kan, nggak tahu ya. Ya cuma kolaborasi aja lah gitu. Kan kita ada juga cultural nursing ya di budaya kita gitu, di budaya timur di Indonesia ini, yang mana masalah kerasukan itu masih dianggap hal yang lekat gitu ya di lingkungan kita. Ya kayaknya kita harus melibatkan orang-orang yang ya di bidang itu. Betul Bu. Selama tidak bertentangan dengan asuhan keperawatan kita ya Pak ya. Misalnya boleh tapi berhenti dulu minum obatnya, nah kan jadi beda ya gitu. Izin bertanya, kalau kerasukan itu masuk ke kegawatan psikiatri? Ya. Nggak masuk di kriteria kedaruratan psikiatri Pak. Nggak masuk ya? Ya, secara teoritis tidak ada. Tapi kalau kita lihatnya perilakunya, oh ternyata ada amuk, ada resiko mencederai diri sendiri, ya kita angkatnya diagnosa itu Pak. Jadi berdasarkan perilaku dan ya DSDO-nya aja Pak. Kalau dari DSDO-nya kita lihat ada ada diagnosa keperawatan yang bisa kita tegakkan, ya itu masuk Pak, bisa kita berikan intervensi itu. Tapi permasalahannya adalah apa yang diyakini, begitu kan Pak? Apakah memang yakinnya ini karena jin gitu, atau memang ini mah pasien lagi amuk nih, ya berarti kedaruratan kalau misalnya memang amuk. Iya. Terus kita nggak bisa berdiri sendiri ya, dan pasti kita tuh perlu kolaborasi dengan tim lain ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ya. Ini sesi 4, manajemen beban. Nah, manajemen beban ini fokus ke yang tadi ya, siapa yang merawat, bagaimana pembiayaannya, dan lain-lain ya. Oke, bagaimana apakah cara
Cara apa? Cara mengatasi stres berarti ya. Cara mengatasi stres yang saya ajarkan sudah Bapak Ibu atau Mas praktikan. Hari ini kita akan lanjutkan sesi keempat. Keempat psikoedukasi. Waktunya kurang lebih 1 jam. Udah. Nah, fase kerjanya ini manajemen beban. Nah, kalau ini ya ini sesuai kasusnya aja ya. Dan ini menurut saya kalau yang manajemen beban ini tidak terkait dengan kompetensi kita sebagai perawat ya. Ya tergantung bebannya aja ya. Misalnya mereka mau bagi tugas gitu ya, atau bagi peran untuk merawat, membagi peran untuk patungan biaya gitu ya, itu tinggal disesuaikan aja. Jadi kalimatnya ini bisa kita gunakan dari catatan di awal ya. Dari pertemuan pertama kita sudah mencatat berbagai permasalahan keluarga dalam merawat gitu ya. Keluarga dalam merawat Wan Z. Apakah benar demikian? Baik, saya baik bagaimana kalau kita gitu ya. Nah, di sini tuh langsung to the point untuk mengatasi masalah bebannya. Baik, kita bahas satu per satu. Nah, misalnya masalah untuk permasalahan berbagi peran dalam merawat. Menurut Bapak Ibu dan Masnya, bagaimana solusi yang terbaik ya? Kita explore aja dulu ya. Explore dulu di keluarga, baru kita boleh berikan pandangan kita. Bagaimana solusi yang terbaik? Nah, setelah itu kita bisa berikan alternatif ya. Ini beberapa alternatif yang bisa saya sarankan gitu ya. Yang bisa saya usulkan. Saya agak takut pakai bahasa saran ya, karena di komputer nggak boleh mengasih saran ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh cuman bisa bagaimana kalau begini gitu, atau pakai cara ini atau cara ini. Nah, mangga Bapak Ibu mau pilih cara yang mana? Nah, kita tuh harus begitu. Jadi jangan kita yang bilang, oh ya udah aja begini aja. Nah, ternyata itu di dalam teknik komputer tidak boleh, tidak terpetik katanya. Dah itu ya. Permasalahan selanjutnya, nah ini saya rasa mah orang awam juga bisa lah mendiskusikan ini secara bijak lah intinya gitu ya, supaya masalah beban ini bisa dibicarakan dan dicari solusinya yang terbaik. Oke, itu saja di sesi 4. Oke, bagaimana perasaannya? Jadi bisa disimpulkan cara yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi beban keluarga tadi. Baik, dia nanti bisa coba berbagai solusi tadi ya. Gitu ya, kurang lebih Bapak Ibu ya. Dah, selanjutnya kita sepakati waktu untuk sesi berikutnya. Oke, dah. Selanjutnya sesi 5. Sesi 5 kita gali berbagai sumber yang ada di masyarakat. Ganti ya ini ya. Kembali lagi dengan saya ya Bapak Ibu. Enggak bosan ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu hari ini? Apakah solusi untuk beban keluarga yang kita diskusikan di sesi sebelumnya sudah dicoba? Apakah berhasil gitu ya? Hari ini kita lanjutkan sesi kelima atau sesi terakhir gitu ya, kita sebutkan sesi terakhir dari psikoedukasi. Nah, ini pemberdayaan komunitas. Oke ya. Nah, di sini langsung nih Bapak Ibu bisa tanyakan.
apa saja? Oh, Bapak Ibu bisa kita baca lagi sama-sama ya. Modul yang itu deh, lebih lengkap modul yang Nur share. Sudah dibuka Bapak Ibu? Ya. Nah, coba kita lihat sesi 5-nya. Ini takut salah nih saya. Bapak ingat saya sesi 5-nya. Sesi 5 itu dibahas mengenai pemberdayaan sumber-sumber di luar keluarga, yaitu di komunitas untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga dengan klien gangguan jiwa. Oke. Nah, tujuannya adalah keluarga dapat mengungkapkan hambatan dalam merawat klien di rumah, mengungkapkan hambatan dalam berhubungan dengan tenaga kesehatan, dan mengetahui cara mengatasi hambatannya, dapat berdiskusi dengan tenaga kesehatan. Oke. Oh, ini udah lebih rinci ini sebenarnya ya. Tanyakan hambatan yang dirasakan selama merawat. Nah, itu kan udah ya. Nah, kita berarti tinggal ini aja. Di pertemuan sesi 1 ada beberapa hambatan yang Bapak Ibu alami dan Mas alami. Nah, ini kita pilih yang kira-kira ini sebenarnya permasalahannya tuh perlu bantuan dari sumber-sumber di luar keluarga ya. Udah, kita klarifikasi ya. Klarifikasi ya dan eksplor masalahnya. Setelah itu menanyakan hambatan dalam berhubungan dengan tenaga kesehatan. Bagaimana apa ya Pak Nur kira-kira apa nih yang komunitas? Apakah Bapak Ibu memiliki akses gitu ya pada tenaga kesehatan untuk membahas perawatan Tuan Z itu mungkin ya, itu relevan nggak Pak Nur? Harusnya keluarga bisa langsung nggak sih ke nakes? Bagaimana seharusnya hubungan keluarga dengan nakes? Nah, kita jelaskan ya. Udah terdaftar di pemegang program wilayah. Biasanya Bu ada. Apakah Bapak Ibu terdaftar di gitu Pak? Iya, di pemegang wilayah kecamatan Ibu tentang kecamatan, di kelurahan, serta ini Bu puskesmas. Biasanya harus terdaftar. Program kesehatan jiwa. Ya. Biasanya dari kecamatan ada bantuan untuk kesehatan. Kelurahan dulu ya Pak. Kelurahan, kecamatan dan puskesmas. Puskesmas. Iya. Apakah apa lagi ya Pak? Nanti bagaimana hubungan dengan tenaga kesehatan? Kalau di sini sih tenaga kesehatan aja ya, tapi saya rasa kita juga bisa eksplor ya, apakah masyarakat di sekitarnya itu juga cukup membantu ya. Menurut Bapak Ibu, apa saja sumber yang ada di masyarakat yang dapat membantu pelayanan atau dapat membantu merawat gitulah ya, merawat Tuan Z. Itu maksudnya kita tanya gitu ya, apakah ada kader jiwa gitu ya, apakah ada kader jiwa, apakah dari puskesmas misalnya gitu ya, atau dari siapapun ada program atau ada kegiatan untuk kesehatan jiwa gitu ya, apakah
suka mengikutinya gitu ya. Nah, ada kegiatan untuk kesehatan jiwa. Apakah Tuan Z ikut serta dalam kegiatan tersebut gitu ya? Apakah Bapak Ibu merasa ada dukungan dari masyarakat gitu ya? Ya kurang lebih begitulah ya. Jadi kalau di sini lihat di modul, kalau di modul yang Pak Nur share ini lebih kepada bagaimana pemberdayaan komunitas di sini. Ini maksudnya adalah dengan tenaga kesehatan ya banyaknya. Jadi apakah pasien ini mudah untuk rujukan gitu ya? Apakah terpenuhi hak-haknya? Apakah pasien ini mendapatkan dukungan dan lain-lain. Nah di sini lebih banyak ke nakes dan juga komunikasinya dengan puskesmas. Tapi saya rasa kita juga bisa tambahkan ya bagaimana dukungan dari masyarakat. Misalnya ini di masyarakat nih disepakati nih ada ya di sini suka ada sih tim yang membantu kalau ada ODGJ mau dirawat tuh ada misalnya gitu ya timnya yang mau membantu untuk menemani merujuk misalnya gitu. Atau ya ada kader-kader posyandunya biasanya juga suka ikut bantuin. Nah, hal-hal seperti itu yang kita kita gali dan kita tanya apakah keluarga menggunakan berbagai sumber dukungan tersebut. Kalau dia tidak menggunakan, kita tanya juga hambatannya apa. Nah, terus kita eksplor bagaimana caranya supaya keluarga bisa mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari puskesmas, nakes, dan juga masyarakat. Misalnya, misalnya menurut keluarganya, iya ada malu, jadi misalnya nggak ada akses buat ke program keswanya, misalnya gitu ya. Kalau lapor juga nggak ngerti harus lapor kemana. Nah, berarti itu yang kita informasikan, gitu ya. Atau itu yang kita kaji di masyarakat ini atau di lingkungannya ini seperti apa nih sistem komunikasinya dengan nakes atau kader, gitu ya. Itu mungkin ya, Bapak Ibu. Udah, selanjutnya terminasi. Nah, karena ini pertemuan terakhir, jadi nanti di fase kontraknya kita tinggal mengakhiri ya. Oke, terminasinya bagaimana perasaan sama ya. Jadi bisa disimpulkan bagaimana cara yang bisa Bapak Ibu atau Mas lakukan untuk memberdayakan atau untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat gitu ya. Dari tenaga kesehatan dan masyarakat. Baik, jadi nanti Bapak Ibu Mas bisa coba berbagai solusi tadi ya selanjutnya. Nah ini jadi nggak selanjutnya lagi nih. Baiklah, untuk sesi terapi pemilih edukasi keluarga gitulah ya, pakai Indonesia boleh, sudah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu aja lah ya. Assalamualaikum. Dah ini sesi 5. Baik, itu Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, untuk selanjutnya silakan mempedomani hasil diskusi kita kali ini. Strategi FPE ya, saya kasih judulnya. Silakan dipedomani, dibuat role play-nya. Kalau misalnya mau dalam bentuk kata-kata yang lebih rinci lagi, tanya, jawab, boleh ya, silakan itu lebih bagus. Kalau enggak, mau improvisasi aja, boleh juga. Oke, itu dulu mungkin ya Bapak Ibu.